Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-temanku? Sudah siap belajar ya? Hari ini kita lanjutkan materi kita yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah belajar perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur pertempuran. Nah, hari ini kita akan belajar perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjanjian, perundingan, dan konferensi. Jadi kalau kemarin itu fisiknya ya, kekuatan senjata. Kalau sekarang nih pikiran kita yang bermain ya, perjanjian, perundingan, dan konferensi. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Ini berlangsung tanggal 15 November 1945 sampai 25 Maret 1947. Antara siapa Linggarjati ini? Antara Indonesia dan Belanda. Kenapa disebut Linggarjati? Karena dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, ditandatangani pada tanggal berapa? Ini pada tanggal 25 Maret 1947. Hasilnya apa? Nih yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Kita masih dua pulau ini, Jawa, Sumatera, dan Madura ya, yang diakui Belanda. Yang kedua hasilnya, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nih, di sini kita secara halus nih menyuruh Belanda harus meninggalkan segera Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Kita harus bergabung ke persemakmuran. Ternyata, perjanjian ini dilanggar sendiri oleh pihak Belanda, ya, di mana pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Loh, dia yang berjanji disaksikan banyak saksi ya, tapi dia mengingkari terus nggak mengakui lagi. Sudah tidak terikat nih sama perjanjian itu. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletus agresi militer Belanda 1. Ya, malah agresi dia. Udah ingkar, nyerang lagi ya. Yang kedua, perjanjian Renville. Akhirnya ada lagi perjanjian Renville. Ini juga antara Indonesia dan Belanda, ditandatangani pada 17 Januari 1948. Kenapa disebut perjanjian Renville? Terjadinya di atas kapal perang Amerika Serikat, namanya USS Renville, ya, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, jadi perjanjian ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1948 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN. Ditengahi sama Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Ini sepertinya orang Indonesia ya yang mewakili Belanda. Hasilnya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, semakin dipersempit. Kalau yang perjanjian Linggarjati kita Sumatera, Jawa itu berarti semuanya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jawa Barat, sama Madura. Nah, pada perjanjian Renville kita lebih sempit lagi. Jawanya cuma Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang lain-lain nggak boleh. Kemudian Sumatera. Ini kan merugikan sekali buat Indonesia ya. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi ada garisnya nih, ini orang Indonesia, ini Belanda, yang lebih luas tuh Belanda. Kita nggak boleh ngelewatin garis, mereka juga nggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Nah, karena kita cuma diakui di Jawa Tengah, disuruh menarik TNI yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di sini terlihat nggak kalau Belanda itu sebenarnya sangat takut sama Indonesia, ya kan? Dan sekali lagi, hasil dari perjanjian Renville ini juga merugikan bagi bangsa Indonesia dan pasti ini diingkari oleh Belanda. Sehingga terjadi perjanjian berikutnya, yaitu Perjanjian Rom-Royen. Ini dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Kenapa disebut Rom-Royen? Karena pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Ya. Tujuannya apa perjanjian ini? Untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, ya, konferensi meja bundar di Den Haag. Hasilnya apa? Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Gerilya itu pertempuran sembunyi-sembunyi, ya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Nah, ini juga merugikan Indonesia nih. Masa kita nggak harus menghentikan aktivitasnya, kan kelihatan takut ya Belanda ya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta ya. Dulu Yogyakarta itu pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ya, dikembaliin. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Apakah Belanda akhirnya melaksanakan perjanjian itu? Enggak juga, ya. Nah, berikutnya ada konferensi meja bundar KMB. Ini terjadi 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Digelar di Den Haag, Belanda. Kenapa disebut konferensi meja bundar? Karena mejanya bundar nih, bundar. Kalau mejanya kotak nanti disebut konferensi meja kotak ya. Mejanya bundar nih di Den Haag, Belanda sana ya. Pada saat itu, pada 4 Agustus ya, sebelum berangkat, Indonesia dibentuk delegasi yang diketuai sama Muhammad Hatta. Nah, itu kan jadi wakil presiden ya. Dengan anggotanya siapa aja? Ada Muhrom, Supomo, Leimena, Adi Sastro Amijoyo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Adi Kusumo, Abdul Karim Pringgo Dikdio, TP Simatupang ya. Ini jadi nama jalan sekarang ya. Juanda juga nih. Kemudian Sumardi ya. Mereka ini berangkat ke Belanda, dipimpin sama Muhammad Hatta. Belanda sendiri diwakili oleh Van Maartseven. Ya. KMB diawasi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang dipimpin oleh Critchley, orang Australia. Nah, ini. Lalu disaksikan oleh negara lain, ya. Hasilnya apa? Yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ya, ngaku sebagai RI yang merdeka berdaulat. Apakah benar seperti itu? Nah, yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Waktu itu Irian Barat juga masih bermasalah ya. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itu tadi perjanjian konferensi meja bundar. Nah, itu juga masih, menurut Bu Suci, masih merugikan pihak Indonesia ya, tentu saja. Nah, pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia juga mempunyai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena pada waktu itu sudah ada menteri-menteri yang bekerja membantu Presiden Soekarno. Ya. Yang pertama, upayanya apa? Pinjaman nasional. Ini oleh Menteri Keuangan I.R. Surahman. Ya. Pinjaman dalam jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran I.R. Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya apa? Memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Masalah-masalahnya masih banyak gitu ya. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ini atas inisiatif dari Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Kemudian yang terkenal nih rencana Kasimo Plan ya, disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo, makanya disebut rencana Kasimo. Kasimo menyarankan apa nih? Menanami tanah kosong di Sumatera Timur ya. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi. Setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit ya. Kemudian transmigrasi. Ini salah satu yang mencanangkan adalah Kasimo ya. Transmigrasi ya. Pindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain yang lebih jarang penduduknya. Ya. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Ini dipimpin oleh B.R. Motik. Tujuannya menggiatkan kembali partisipasi pengusaha Indonesia swasta. Nah, itu tadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya, dan upaya bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai saat ini kita masih tetap berupaya untuk selalu mempertahankan kemerdekaan ya, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masih terus diupayakan ya. Nah, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Teman-teman juga bisa membaca buku tematiknya ya. Sebelum nanti ada latihan-latihan ya, agar lebih nyantol pemahaman materinya ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.